Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita telah tiba di hari yang baru, 22 Desember 2020. Selamat Hari Ibu juga untuk para ibu. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi ini. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Pandangan Dunia-Dunia Lain. Pandangan dunia-dunia lain. Amos 5 ayat 8. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi. Sekali lagi Amos 5 ayat 8. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi. Surga adalah suatu tempat yang indah. Saya rindu berada di sana dan memandang Yesus saya yang indah itu, yang menyerahkan nyawanya karena saya dan diubahkan kepada petanya yang mulia. Aduh, bahasa apa yang dapat digunakan untuk menyatakan kemuliaan dunia yang akan datang. Saya haus akan sungai hidup yang menyemarakan kota Allah kita. Tuhan telah memperlihatkan kepada saya dunia-dunia lain. Sayap diberikan kepada saya dan seorang malaikat menyertai saya dari kota itu ke suatu tempat yang indah dan mulia. Rumput di tempat itu hijau, dan burung-burung di sana berkicau dengan merdu. Penghuni tempat itu bentuknya sama. Perawakan mereka mulia, agung, dan tampan. Mereka betul menunjukkan citra Yesus, dan wajah mereka berseri-seri dengan kesukaan kudus, sebagai kesan kebebasan dan kebahagiaan tempat itu. Saya menanyakan salah satu dari mereka apa sebabnya mereka kelihatan begitu tampan melebihi mereka yang berada di bumi. Jawabnya ialah, kami hidup dengan teguh menanti hukum-hukum Allah dan tidak jauh dengan pelanggaran seperti mereka yang ada di bumi. Kemudian saya melihat dua pohon, yang satu tampaknya sama dengan pohon kehidupan yang ada di kota itu. Kedua pohon itu tampaknya indah, tetapi yang satu buahnya tidak boleh dimakan mereka. Mereka mempunyai kuasa untuk memakan kedua-duanya, tetapi dilarang untuk memakan yang satu. Kemudian malaikat yang menyertai saya berkata kepada saya, tidak ada seorang pun di tempat ini yang sudah mencicipi buah pohon terlarang itu. Tapi jikalau mereka sampai memakannya, maka mereka akan jatuh. Kemudian saya dibawa ke suatu dunia yang mempunyai 7 bulan. Di sana saya melihat Henok yang baik itu yang sudah diubahkan. Di tangan kanannya ia memegang pelepah palem yang mulia, dan pada setiap daun tertulis kemenangan. Di sekeliling kepalanya terdapat rangkaian bunga putih yang menyilaukan, dan terdapat daun-daun pada rangkaian bunga itu. Dan di tengah-tengah setiap daun tertulis kemurnian. Dan di sekeliling rangkaian bunga itu terdapat batu-batu yang berwarna-warni, yang bercahaya lebih terang daripada bintang-bintang, dan memantulkan sinar kepada huruf-huruf dan menjadikan huruf-huruf itu besar. Di bagian belakang kepalanya terdapat sebuah busur yang mengikat rangkaian bunga itu, dan pada busur itu tertulis kesucian. Di atas rangkaian bunga itu terdapat sebuah mahkota yang sangat indah, bercahaya lebih terang daripada matahari. Saya menanyakan bahwa kalau inilah tempat di mana ia dipindahkan dari bumi, ia berkata, bukan di sini. Di kota itulah rumahku dan saya hanya datang untuk mengunjungi tempat ini. Ia berpindah-pindah tempat, seakan-akan di rumah sendiri. Layaknya saya memohon kepada malaikat yang membawa saya supaya membiarkan saya tinggal di tempat itu. Saya tidak tahan memikirkan kembali lagi ke dunia yang gelap ini. Kemudian malaikat itu berkata, engkau harus pulang. Dan jikalau engkau setia, engkau dengan 144.000 itu
akan berhak mengunjungi semua dunia dan menyaksikan hasil ciptaan tangan Allah. Jadi saudara, dalam renungan kita hari ini mengatakan bahwa ada dunia-dunia yang lain, dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita setia, suatu saat kita akan pergi mengunjungi dunia-dunia itu. Maka panggilan kepada kita hari ini, mari kita setia, supaya kita boleh mendapatkan sayap, kita boleh terbang sesuka hati kita kemana saja kita mau pergi. Dan kita akan mengunjungi dunia-dunia yang lain, bintang Kartika, bintang Belantik. Dan itu akan menjadi satu kesukaan, satu sukacita dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Tuhan berkati kita dalam renungan kita untuk hari ini. Mari kita akhiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi yang begitu indah di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan, dan khususnya bagi ibu-ibu. Di hari ibu hari ini, Tuhan kiranya akan memberkati. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, dengan demikianlah renungan kita hari ini. Sampai jumpa di renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.